Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, saya meminum kopi. Biasanya kopi pahit ataupun kopi dengan creamer, dengan susu gitu ya teman-teman. Supaya ada energi tersendiri dan penyemangat. Buat teman-teman yang nggak suka kopi juga nggak apa-apa, yang penting bisa minum air putih dahulu atau minum air hangat dengan madu, buah dan lain-lain. Yang terbiasa tidak sarapan, jangan lupa minum karena takutnya kita dehidrasi ya teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini saya rencananya mau beres-beres rumah karena biasanya kalau habis ditinggal kesibukan-kesibukan, ada beberapa bagian-bagian dari rumah yang nggak tersentuh sebelumnya. Jadi saya mau beres-beres hari ini teman-teman. Saya mulai dengan vakum dulu semua lantai. Kali ini saya memakai vakum cleaner dari Crispo, beli di Ace Hardware. Awet banget ya teman-teman. Saat itu saya beli diskon, harganya 350.000. Dan sampai hari ini kira-kira sudah mungkin 6 tahun lebih masih bisa dipakai. Dan ini itu ada refillnya ya teman-teman untuk kantong sampahnya. Jadi alhamdulillah awet, jadi nggak perlu beli-beli vakum yang kekinian ya. Sekarang kan banyak tuh ya vakum-vakum yang bagus, yang mahal gitu ya teman-teman. Tapi selama ini masih bisa dipakai, saya pakai ini aja. Kemarin juga sempat beli lagi yang agak portable gitu ya, lebih slim, lebih pendek gitu, jadi bisa dipakai di mobil dan lain-lain. Dan ini bisa panjang banget ya, talinya itu kira-kira mungkin bisa sampai 10 meter teman-teman. Ya, aku vakum-vakum dulu ya teman-teman. Habis itu nanti lanjut ngepel dan kegiatan rumah yang lainnya. Alhamdulillah hari ini memang saya niatkan untuk beres-beres ya teman-teman, meskipun sebelum-sebelumnya itu kadang mut-mutan gitu. Setelah kemarin itu hari Minggu saya mengikuti hipnoterapi diet kenyang dari Dewi Huges. Itu diajarkan bagaimana kita memulai semua itu dari hati. Kadangkala kita mengetahui ya slogan mind, body, and soul gitu ya. Ini kebalik ya teman-teman ya. Kita harus ke soul dulu, kemudian pikiran dan badan kita pasti mengikuti. Jadi kita mulai dari hati. Makanya saya coba terapkan setiap hari itu, selalu bersyukur dan mengagungkan nama Allah atas semua keadaan ya, baik itu keadaan tidak enak, keadaan enak sekalipun teman-teman. Kembali lagi ke sharing saya kemarin ketika saya mengikuti hipnoterapi. Sebenarnya saya itu ingin mengetahui setiap orang itu ternyata memang bisa menghipnosis dirinya teman-teman. Dia itu bisa mempengaruhi dirinya sendiri. Makanya musuh yang paling besar itu adalah melawan diri kita sendiri. Apa itu pikiran negatif. Nah, sebelum dari menjadi pikiran negatif itu awalnya dari hati teman-teman. Makanya kita harus selalu muhasabah gitu ya, kayak merenung gitu, membersihkan hati gitu. Misalnya kita jenuh, kita lelah, kita capek, kita cepat-cepat baca ta'awudz ya, supaya bisikan-bisikan yang tidak baik itu dari setan ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita kayak dibisikin lelah, bosan, capek gitu ya, benci gitu, jengkel, itu semuanya dari setan teman-teman. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari perilaku orang lain, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita ya. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal seperti itu sebelumnya dan lain-lain. Pokoknya intinya itu kembali ke hati dulu, kemudian pikiran, kemudian badan kita akan bergerak teman-teman. Bismillah ya teman-teman ya, semoga kita semua bisa
mencobanya dan menerapkannya. Ini saya mengatakan ini itu hanya sharing ya. Saya sendiri juga masih belajar. Jadi kita sama-sama teman-teman. Aku tidak akan pernah menikah sampai nanti anakku sendiri yang menyuruh aku menikah. Wah, hebat. Jadi kalau nanti ada ummahat, ada yang ya sih, kemudian terjadi mungkin suami meninggal atau mungkin terjadi perceraian, bilang aku nggak akan pernah menikah sampai anakku nanti yang minta menikah. Oh, hebat. Ini benar, artinya benar-benar dijaga sampai suatu ketika kesabaran beliau benar-benar diuji di sini. Apa? Ketika suami sudah meninggal parent, beliau tetap menjadi anaknya yang soleh. Subhanallah. Menjadi soleh, masyhur ada sosok namanya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Dengan tradisi orang kota Madinah itu memberikan kajiannya tadi itu intinya teman-teman, seorang wanita itu kalau hanya mengharapkan ridho Allah siapapun ya, itu banyak amalan-amalan yang sederhana sebenarnya yang bisa membukakan pintu surga ya teman-teman ya. Jadi intinya itu keridhaan Allah itu adalah hal yang paling besar ya, dan keberuntungan yang paling besar yang bisa kita dapatkan di dunia ini teman-teman. Karena balasan untuk keridhaan Allah itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ya teman-teman. Dan ada 3 perkara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW ya teman-teman ya. Sesungguhnya Allah itu ridho terhadap kalian pada 3 hal dan memurkai kalian karena 3 hal. Allah meridhoi kalian jika kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah serta tidak berpecah belah. Kalian saling memberi nasihat dengan orang yang Allah kuasakan padanya urusan kalian. Allah Azza wa Jalla akan memurkai kalian pada 3 hal: berkata-kata dengan prasangka, banyak meminta-minta atau banyak bertanya-tanya, dan membuang-buang harta. Astagfirullahaladzim teman-teman. Dengan begini kita bisa tahu ya, apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, sebanyak hal yang mudah kita lakukan ini kita jaga supaya Allah mendatangkan keridhaannya. Alhamdulillah ya teman-teman, kajian tadi itu cuma sebentar tapi isinya sangat-sangat padat yang menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini kita harus sadar bahwa tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah ya teman-teman. Betapa berat apapun, tetap semangat, kembalikan ke hati lagi seperti yang sudah saya sharing di awal. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini saya ngepel pakai pel-pelan bolde tulisannya, yang biasa kita sudah tahu ya, banyak di online shop. Jadi ini itu kalau kita ndak nyapu, misalnya di bawah-bawah kasur, nggak ada kotoran-kotoran yang belum tersapu atau tervakum, dia ini bisa mengangkat kotoran, kemudian dia nempel dan bisa kita seperti kita sapu gitu ya, kayak orang nyapu aja teman-teman. Jadi dikumpulin kotorannya, nanti tinggal kita sapu atau kita vakum. Jadi kotoran-kotoran yang belum terangkat pakai pel ini itu bisa terangkat ya, karena bahannya dari microfiber, dan banyak juga dijual refillnya kalau kain pelnya sudah rusak ataupun kotor. Ini bentuknya seperti ini, kotak seperti ini. Jadi di sisi satunya
itu air, kemudian di sisi yang pemerasnya di sebelahnya ya. Tapi ini bisa dilepas semua ya teman-teman untuk dibersihkan gitu. Jadi simple untuk pemerasnya juga di sebelahnya. Aku lanjut beresin dapur ya teman-teman ya. Untuk keset itu kesetnya itu saya beli online dan harganya lumayan karena ternyata dia seperti karpet ya teman-teman ya. Jadi enak, nggak geser, kemudian dia menyerap air, menyerap minyak, sehingga membuat dapur itu nggak cepet kotor karena dia nggak becek gitu ya teman-teman kalau basah. Jadi tinggal kita cuci kesetnya itu setiap beberapa hari ya. Ini saya vakum dulu kotoran-kotorannya. Biasa ya kalau emak-emak itu akan mood kalau dapurnya bersih ya, karena paling banyak kegiatan ibu rumah tangga ada di dapur. Nah, dapur mungil kecil seperti ini, apalagi ya kalau kotor makin sumpek aja ya teman-teman. Jadi harus rutin dibersihkan. Dan ini saya beli tirai atau gorden untuk kolong dapur yang sebelumnya nggak ada gordennya. Saya tutup aja pakai tirai seperti ini supaya terlihat lebih bersih ya, karena semua barang-barang yang ada di dalam itu tidak terlihat. Apa yang saya taruh di bawah situ banyak teman-teman. Itu adalah pintu ajaib ya. Jadi semua dimasukkan ke situ. Sambil beberes dapur, kemudian dipel-pel dulu, nanti agak pel basah, nanti diulang lagi supaya lebih bersih lagi. Ini seperti kayak kopi, minyak, lengket semua gitu ya teman-teman. Jadi harus diulang-ulang supaya lebih bersih.
Alhamdulillah sudah ngepel-ngepel. Sekarang jemur dulu embernya di luar. Hari ini aku banyak jemur-jemur ya teman-teman ya. Jemur-jemur bantal, selimut, keset-keset, kemudian karpet juga sudah tadi dijemur. Sekarang sudah dipel, sudah kering lantainya, kita pasang lagi karpetnya. Ini karpet aku beli di Pero ya, mereknya Pero, beli online di Shopee. Jadi ukurannya kecil aja karena rumahnya mungil teman-teman. Aku jemur-jemur dulu ya teman-teman. Ini mesin cucinya sudah mati, jadi waktunya jemur-jemur. Kalau di luar itu matahari terik banget, aku biasanya pasang hangernya di dalam rumah, nanti keluar tinggal nyantolin kayak gini teman-teman. Jadi saya pasang-pasang dulu hangernya semua, nanti tinggal dibawa keluar. Maklum mama meminimalisir kena sinar matahari ya biar tidak terjadi penuaan dini teman-teman. Tapi tua itu pasti ya, karena setiap manusia akan pasti tua. Cuma tanda-tanda penuaan itu yang bisa kita perlambat saja dengan mengurangi paparan sinar matahari secara langsung. Bisa memakai tabir surya, topi, dan lain-lain. Nah kayak gini ya teman-teman, aku pasang-pasang dulu supaya mudah. Lelah teman-teman, keringetan. Alhamdulillah saya cek-cek HP dulu, minum kopi, lanjut. Ini serbet-serbet yang sudah saya putar tadi 15 menit pakai mode yang cepat aja tadi di mesin cuci ya. Kemudian aku gemes lihat rak ini kenapa berantakan gitu ya, tumbuk-tumbuk gitu. Biasa suami sama anak-anak kalau nyari-nyari sesuatu nggak dikembalikan dengan benar ya. Jadi aku cek-cek, ternyata aku punya banyak tripod HP untuk mobil. Kemudian ini ada paketan belum dibuka, ini ada Omega yang belum habis, belum diminum, alat tensi dan lain-lainnya. Aku rapi-rapi dulu, nanti biar lebih gampang kalau cari-cari barangnya teman-teman. Ya lanjut, habis ngopi duduk sebentar, lanjut beberes pakaian di belakang. Ada kaos kaki, ada juga yang belum ketemu pasangannya ya. Ini kalau melipat kaos kaki itu teman-teman seperti apa digulung aja kemudian dimasukkan ke satunya? Sebenarnya kalau cuma digulung itu kan dia mentol ya, jadi gede gitu ya. Sebenarnya ada cara teman seperti ini, dilipat pipih seperti ini, ditumpuk seperti ini. Nah tinggal disilang-silangkan, nanti salah satu sisinya untuk membungkus akhir. Nah kayak gini, sehingga hasil akhirnya itu tidak terlalu besar, sehingga kaos kaki nggak gampang melar ya. Pipih seperti ini, jadi penyimpanannya pun tidak memakan banyak tempat. Ini laci khusus kaos kaki ya teman-teman. Dulunya aku taruh kotak gitu, cuma karena berantakan jadi aku taruh laci supaya gampang mencarinya.
Aku buka paket dulu. Ini isinya apa saya lupa, pokoknya waktu itu ada paket datang tapi saya simpan di rak tadi jadi lupa, belum dibuka ya. Ternyata AC refresher jadi untuk di mobil ya teman-teman. Oke, aku lanjut cuci piring ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video-video saya bermanfaat. Teman-teman tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari, kembalikan semuanya kepada hati supaya pikiran kita lebih jernih, badan kita lebih sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.